Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarif, peserta PPG Telja Bat 1 tahun 2025 dengan NIM 270302500010. Saya adalah guru PAI SDN 1 Margoyoso. Di sini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan judul Keteladanan Khulafa Rasyidin, kelas 5 semester 2. Berikut adalah video pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Fikri, siapkan dulu ya, masih ke depan. Syabdan. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Pak Guru absen dulu ya. Sila Alfeta Farindra, Ababil Islam Marwa, Ahmad Kasa Yakfika, Hairul Abidin. Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Pak Guru ingin melihat kerapian seragam kalian. Coba, ada yang tidak bawa sesi? Bawa semua ya? Alhamdulillah. Bajunya dimasukkan tidak? Nah, kaos kakinya warna apa? Oke, ya, sesuai dengan seragam di hari Selasa. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita mulai dengan tadarus Al-Quran. Silakan bersamanya dibuka ya. Dimulai dari surat Al-Fatihah. Kita tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
وأما الذين فلا تقبل وأما الذين فلا تقبل وأما الذين بربك فحدث Sadaqallahul Azim. Sebelum kita mulai pelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Yang semangat, tepuk semangat. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku semua, kita akan belajar tentang Khulafa Rasyidin. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, coba kalian lihat dulu. Ini gambar siapa? Siapa itu Pak Prabowo? Pak Presiden. Itu pemimpin negara Indonesia. Kemudian siapa ini? Siapa? Siapa? Siapa itu? Bapak Gubernur Jawa Tengah yang memimpin daerah provinsi Jawa Tengah. Kemudian lanjut. Siapa ini? Saya tahu. Ayo, masa tidak tahu? Siapa? Iya, yaitu Bapak yang terkenal dengan Bapak Wiwit. Siapa itu? Fikri? Bupati Kabupaten Jepara, yaitu yang memimpin Kabupaten Jepara. Pak Guru bertanya sekali lagi, pemimpin itu apa sih? Ayat apa pemimpin itu yang kalian apa? Memimpin suatu daerah. Apalagi yang tahu pemimpin itu seperti apa? Apa? Memberikan peraturan atau kebijakan kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan lagi, pemimpin yang adil itu seperti apa? Pemimpin yang baik seperti apa? Apa? Tidak semena-mena kepada rakyatnya. Apalagi pemimpin yang baik menurut kalian? Apa? Pemimpin yang? Ayo yang lain. Ayat. Apa? Pemimpin yang jujur, yang adil dan bijaksana. Itu adalah pemimpin yang baik menurut kita, ya. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang jujur, yang bijaksana, yang adil kepada masyarakat, yang memberikan kebijakan yang baik kepada masyarakat. Kemudian Pak Guru tanya, di zaman Rasulullah menjadi pemimpin umat Islam. Kemudian setelah kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang meneruskan? Yaitu tadi, ya, sesuai judul kita, yaitu Khulafa Rasyidin. Siapa itu Khulafa Rasyidin? Nah, nanti kita pelajari hari ini, ya. Nah, di pembelajaran kita hari ini, kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu kalian mampu menyebutkan nama-nama Khulafa Rasyidin secara berurutan dan gelarnya. Jadi pemimpin setelah Nabi Muhammad itu ada beberapa, kalian bisa menyebutkan nama-namanya dengan urut dan baik. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyebutkan biografi masing-masing Khulafa Rasyidin. Biografi itu apa? Yaitu sejarahnya. Peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat teladan yang dimiliki masing-masing Khulafa Rasyidin. Jadi setiap pemimpin itu punya karakter sendiri-sendiri. Nah, itu nanti kita jelaskan, Pak Guru jelaskan nanti. Yang terakhir, peserta didik mampu memberikan contoh-contoh keteladanan dari setiap Khulafa Rasyidin. Jadi kita bisa meneladani sifat-sifat apa yang kita bisa tiru. Nah, seperti itu, ya. Lanjut ke selanjutnya. Nah, apa itu Khulafa Rasyidin?
khulafa itu berasal dari kata Rasyidin, dan Rasyid berarti orang yang diberi petunjuk atau bimbingan yang benar. Jadi yang memberikan petunjuk dan membimbing kepada jalan yang benar. Jadi khulafa Rasyidin adalah pengganti Nabi yang diberi petunjuk untuk memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Khulafa Rasyidin adalah istilah untuk 4 khalifah. Nah, ada 4. Ada berapa? 4. Siapa saja? Yaitu Abu Bakar. Yang kedua, Umar bin Khattab. Ketiga, Utsman bin Affan. Yang terakhir, ini urut karena apa? Yang pertama meneruskan adalah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, baru Ali. Nah, jadi tidak boleh dibolak-balik. Nanti kita pelajari biografi mereka. Yang pertama, nah sebelum kita pelajari biografinya, kita hafalkan supaya kita hafal nama-nama khulafa Rasyidin. Nah, bagaimana cara menyanyikannya? Kalian tahu lagu becak? Becak, becak, tolong. Benar. Nah, itu. Nah, dengarkan dulu, nanti kalian kita nyanyikan bersama. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Bagus? Coba kalian baca sendiri tanpa musik, nanti kita coba bersama musik. Ya, 1, 2, 3. Ya keras. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, itu adalah, kita coba sambil mendengarkan musik. Yang keras suaranya ya, biar ada 4 khalifah. Mana? Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 3 Utsman bin Affan. Lanjut, 1, 2. Ada 4 khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Lanjut kita pelajari khulafa Rasyidin yang pertama, yaitu siapa? Abu Bakar RA itu apa? Radhiyallahu anhu. Yaitu yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bisa dibaca dengan keras. Yang membaca silahkan. Saya dibaca yang keras, berdiri.
Ayo dibaca, mulai dari nama lengkap. Nama lengkap Abdullah bin Abi Tuhanok antara saya dimenjak tahun 570. Nah, sahabat yang selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini silakan dibaca Fitri yang keras ya, berdiri. Ya, terima kasih. Nah, Ali bin Abi Thalib ini terkenal sahabat yang paling paling cerdas. Kenapa? Karena beliau sangat ulet dalam mempelajari ilmu sehingga dijuluki pintu gerbang pengetahuan. Sangat tekun belajar. Nah, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi kalian bisa mencontoh 4 sahabat ini punya sifat sendiri-sendiri. Yang pertama siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq, terkenal lemah lembut. Ini bisa kalian tiru sifatnya, yaitu lemah lembut, tidak suka membuli temannya, ditemani, tidak suka memukul temannya. Nah, itu adalah kalian mencontoh sifat Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu lemah lembut. Yang kedua siapa tadi? Umar bin, terkenal apa? Pemberani. Kalian bisa mencontoh sifatnya bagaimana? Berani maju ke depan, berani ketika dimintai tolong Pak Guru, berani untuk kebenaran, berani untuk membela temannya yang benar, berani mengikuti lomba, tidak malah takut. Nah, disuruh Pak Guru maju takut, disuruh Pak Guru ikut lomba tidak mau. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian bisa mencontoh Umar bin Khattab, sifatnya yang pemberani. Nah, itu adalah teladan dari Umar bin Khattab. Yang ketiga siapa tadi? Utsman bin Affan. Yang ketiga Utsman bin Affan, terkenal dermawan. Nah, itu bisa kalian contoh ketika punya uang lebih dimasukkan ke kotak amal. Ketika punya uang lebih, temennya ada yang belum jajan, dijajak. Oke, seperti itu ya. Tidak menjadi orang yang pelit atau kikir. Yang ketiga, yang keempat, Ali bin Abi Thalib, terkenal cerdas. Nah, kalian bisa tiru. Cara menirunya bagaimana, Pak? Belajar yang tekun, belajar yang rajin, belajar yang baik, supaya kalian bisa mencontoh perilaku Ali bin Abi Thalib, yaitu yang tekun belajar. Nah, seperti itulah. Itu adalah 4 sahabat Nabi. Selanjutnya, nah, kesimpulannya dari keempat sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin yang menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad wafat, kita harus bisa meneladani sifat-sifat mulia yang ada dalam diri Khulafaur Rasyidin. Di antaranya, yang pertama, sabar. Nah, kalian harus bisa sabar ketika dikasih tugas yang banyak. Jangan mengeluh, Pak, tugasnya terlalu banyak. Nah, itu kalian berarti kurang sabar. Jujur. Bagaimana penerapannya di sekolah? Tidak berbohong. Yang paling penting ketika ujian, itu tidak mencontek. Nah, itu kalian berperilaku jujur. Yang ketiga, amanah. Apa? Menepati janji. Bagus. Tanggung jawab ketika diberi tugas, diberi PR, harus amanah. Dikerjakan, bukan malah dikerjakan, tetapi sing ngerjake, sing nulis kakaknya, sing nulis ibu. Pernah ada yang seperti itu?
Nah, itu berarti tidak amanah yang dikasih tugas itu kalian, bukan orang tua kalian. Orang tua kalian itu mengarahkan, bukan mengerjakan tugas. Yang ketiga, keempat, apa? Tegas. Kalian itu harus tegas. Temannya yang salah diingatkan. Teman yang suka membuli dilaporkan. Nah, seperti itu. Tidak usah takut. Nah, laporkan Pak Guru kalau kalian tidak berani mengingatkan, ya. Itu namanya tegas. Yang kelima, pemberani. Seperti tadi yang Pak Guru contohkan, ketika dikasih tugas untuk maju ke depan, siap. Dikasih tugas untuk mengikuti lomba, siap. Bukan malah menghindar. Dikasih tugas untuk apa itu? Petugas upacara, malah menghindar, tidak berangkat. Nah, itu tidak berani namanya, okay? Harus siap. Pak, saya siap. Berangkat Senin, bukan malah takut dan tidak berangkat. Yang selanjutnya, rendah hati. Ketika dapat juara, tidak sombong. Ketika mendapatkan ranking 1, tidak boleh sombong. Itu namanya rendah hati. Dia tetap merendah. Yang selanjutnya, cinta Al-Quran. Nah, belajar Al-Quran seperti yang kalian lakukan tadi pagi, yaitu membaca juz A. Selanjutnya apa? Dermawan, yaitu suka bersedekah, suka memberi, tidak malah boheman, itu boheman, disimpan terus. Padahal kita dianjurkan untuk bersedekah, terutama ketika jadwal jamaah zuhur. Yang terakhir, nah, ketika belajar itu harus semangat, jangan malah ngantuk, jangan malah males, jangan malah rasa, walaupun itu puasa, walaupun itu dalam bulan Ramadan. Jangan dibuat alasan, Pak, saya puasa lemes ya. Semuanya puasa, tidak hanya kalian saja, ya. Nah, itu adalah kesimpulan dari sifat-sifat mulia yang ada dalam diri khulafaur rasyidin. Dari pelajaran hari ini ada yang ditanyakan atau tidak? Dari kesimpulan tadi tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu kita membuat clipboard, yaitu coba Pak Guru nanti jelaskan. Kelompok 1, kelompok. Nah, kalian bisa kerjakan itu sesuai dengan perintah yang ada di sana. Yang pertama apa itu? Tulislah keteladanan masing-masing tokoh pada kotak yang sudah disebut. Dan silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil tugas kalian. Ya, silakan. Yang lain mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membacakan biografi dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 1. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid Al-Quraisy At-Taim. Sudah selesai? Ada yang mau bertanya? Baik. Fikri, silakan. Apa keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Jawabannya adalah memiliki iman dan takwa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu jujur dan setia dalam setiap pergaulan,
dan tidak takut menegakkan keberanian meskipun harus menghadapi tantangan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah kita dapat meneladani sifat-sifat ulama ulumuddin yang telah kita pelajari dan kalian presentasikan tadi, yaitu diantaranya apa saja tadi? Jujur, sabar, dewasa, dan berani, dan lain sebagainya. Untuk itu kita selesaikan hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang haji dan materi selanjutnya. Jadi kalian pelajari. Sebelum kita istirahat, kita main game terlebih dahulu. Juara pertama yang mana? Dua mendapatkan juara 1. Tepuk tangan untuk Bapak juara. Nomor 3 dapat nomor 2. Yang ketiga? 1. Sementara nomor 4 masih sementara kita selesaikan hari ini kurang lebihnya maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.